Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Haryati Deli Nasution pada video pembelajaran kimia. Baik Ananda, materi pertama yang akan kita bahas di awal semester genap tahun ajaran 2020-2021 yaitu mengenai senyawa karbon, khususnya haloalkana. Baik Ananda, senyawa karbon dibedakan menjadi dua macam berdasarkan jenis ikatannya, yaitu senyawa karbon alkana atau senyawa karbon jenuh dan alkena alkuna, senyawa karbon tak jenuh. Apabila salah satu atom H pada senyawa alkana digantikan dengan gugus fungsi lain, maka akan terbentuk senyawa turunan alkana. Oke, di sini ada beberapa gugus fungsi dari senyawa karbon. Yang pertama haloalkana, yang kedua amina, yang ketiga alkanol, yang keempat alkoksialkana, yang kelima alkanal, yang keenam alkanon, 7 asam alkanoat, 8 alkil alkanoat. Oke, yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai haloalkana. Jadi haloalkana itu rumusnya Rx, di mana R itu adalah alkana atau induknya. Kemudian X itu adalah halogennya, atau nanti di tata nama dia menjadi cabang. Jadi haloalkana itu adalah turunan dari alkana di mana satu atau lebih atom hanya diganti oleh atom dari halogen. Contohnya itu fluor, klor, brom, dan iodium. Kemudian kita masuk ke tata nama Yupak haloalkana. Yang pertama, cari rantai induk atau rantai utama. Di sini rantai induk atau rantai utamanya adalah alkana. Yang kita lihat adalah rantai terpanjang. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama halogen sebagai cabang. Bisa jadi nanti dia bromo, kloro, fluoro, ataupun iodo. Kemudian yang ketiga, penomoran dimulai dengan halogen yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi. Jadi di sini yang lebih tinggi itu adalah fluor, klor, brom, lalu yang terakhir adalah iodium. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, coba kita lihat, di situ ada CH3, CH2, CH2Br. Yang pertama yang harus kita lakukan tadi adalah menentukan rantai induknya. Coba Ananda lihat rantai induknya di situ ada berapa? Kita lihat jumlah C-nya. C-nya ada 3. Berarti kemudian yang kedua menyebutkan nama halogennya. Karena di situ Br berarti dia bromo. Yang ketiga tadi apa caranya? Penomoran dimulai dari halogen yang memiliki reaktivitas yang tinggi. Tapi karena di sini hanya ada Br, maka kita mulai dari CH2-nya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka namanya adalah 1 bromo. Kenapa 1 bromo? Br-nya ada di nomor 1. Kemudian lihat alkananya ada berapa? Sampai nomor 3. Berarti kalau 3 itu kan propana, berarti 1 bromo propana. Kemudian untuk contoh yang kedua, perhatikan di sini ada 2 jenis halogen, yaitu Cl dan Br. Untuk penomorannya kita lihat dari yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi. Pada aturan tata nama Yupak tadi sudah dijelaskan antara Br dan Cl yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi adalah
si Cl. Maka penomoran kita mulai dari yang terdekat dengan Cl, berarti dari sebelah kiri. Perhatikan, di sini jadi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka untuk penamaannya, perhatikan, walaupun Cl di nomor 2, untuk penamaannya kita tetap menggunakan aturan alfabet. Berarti bromo dulu yang dituliskan. Lihat, bromonya ada di nomor 4, kemudian Cl-nya ada di nomor 2. Maka namanya adalah 4 bromo 2 kloropentana. Kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, ini lebih dari 3 atom halogen ya. Jadi penamaannya bagaimana? Lihat, untuk penamaannya kita lihat antara Cl dan F mana yang lebih reaktif. Antara Cl dan F yang lebih reaktif adalah F. Maka penomoran dari sebelah kanan. Perhatikan. Nah, maka namanya adalah 2,3,4 trikloro. Lihat, di nomor 2 ada Cl, nomor 3 ada Cl, nomor 4 ada Cl. Maka karena ada 3 di awalnya dikasih tri. Berarti trikloro, kemudian fluoronya ada di nomor berapa? Fluoronya ada di nomor 1. Di nomor 1 ada 2 fluoro, kan di situ F2. Maka 1,1 di fluoro. Kemudian cabang alkilnya ada di nomor 2 dan di nomor 4. 2,4 di metil. Lihat, rantai induknya ada 5, berarti pentana. Maka namanya adalah 2,3,4 trikloro, 1,2 di fluoro, 2,4 di metil pentana. Oke, kalau tadi kita bahas nama-nama trivial ya, nama-nama Yupak, sekarang adalah nama-nama trivialnya. Jadi untuk yang trivial, untuk R-nya itu sebagai cabang, berbeda dengan tadi yang Yupak. Yang Yupak tadi R-nya itu sebagai induk. Ya, R-nya di sini adalah alkil dan X-nya adalah halidanya. Oke, contohnya di sini langsung saja, karena C-nya ada 2, berarti alkilnya 2, etil iodida. Oke, selanjutnya sifat-sifat haloalkana. Perhatikan, yang pertama, haloalkana mempunyai titik didih lebih tinggi dari alkana asalnya. Kemudian yang kedua, haloalkana cenderung larut dalam pelarut organik dan sukar larut dalam air. Yang ketiga, dapat mengalami reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Oke, coba Anda perhatikan di situ reaksi substitusi ada 2 contoh. Yang pertama, reaksi dengan amonia atau NH3. Coba Anda perhatikan, CH3 CH2Cl ditambah NH3. Nanti Cl dengan H itu akan bergabung menjadi HCl. Lihat yang di sebelah kanan. Hanya tadi udah diambil sama Cl, sehingga H yang di sebelah kiri itu berkurang 1, sehingga menjadi NH2. Maka reaksinya jadi seperti ini. Ini namanya reaksi penggantian. H dengan Cl bergabung menjadi HCl. Kemudian di sini hanya sisa 1 karena tadi sudah bergabung dengan HCl. Kemudian ini menjadi NH3. Menjadi NH2. NH2 ini menggantikan posisi Cl. Jadi inilah dia hasil dari reaksi substitusi dengan amonia. Kemudian yang kedua, reaksi dengan ion sianida. Oke, perhatikan CH3 CH2Cl ditambah KCN. Jadi K di sini itu nanti akan bergabung dengan Cl membentuk KCl. Kemudian Cn di sini akan menggantikan posisi Cl menjadi CH3 CH2Cl ditambah KCl. Oke.
Selanjutnya yang keempat, dapat mengalami hidrolisis. Jadi yang perlu Ananda ingat, dapat terhidrolisis dalam air mendidih. Jadi sifat-sifat haloalkana itu dia dapat terhidrolisis dalam air mendidih meskipun lambat, tetapi terhidrolisis cepat dalam larutan alkali panas. Misalkan NaOH itu akan menghasilkan ion alkohol. Jadi coba perhatikan reaksi substitusinya. Di sini ada CH3CH2Br ditambah NaOH. Oke, perhatikan di sini. Br ini akan bereaksi dengan Na menjadi NaBr. Kemudian OH ini akan menggantikan posisi Br menjadi CH3CHOH ditambah NHBr. Ini CH3CH2 ya. Berarti karena C-nya ada 2 berarti namanya etanol. Oke. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.